Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Saudara, aksi perundungan ini membuat resah orang tua korban sehingga pihak kepolisian setempat kini tengah menangani kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak termasuk pihak sekolah para remaja putri. Tradisi di lingkungan sekolah maupun kampus hingga menyebabkan korban jiwa juga terjadi di Yogyakarta di bulan Januari 2017. 3 anggota Mapala Universitas Islam Indonesia atau UII tewas setelah mengikuti pendidikan dasar Mapala di Gunung Lawu. Syahid Asyam, mahasiswa program studi teknik industri 2015 Universitas Islam Indonesia, dan Muhammad Fadli, mahasiswa elektro angkatan 2015, menjadi korban tewas. Pernah diejek berulang kali dengan sebutan tertentu saat kecil dulu? Atau justru Anda suka mengolok-olok orang lain? Kemungkinan besar Anda telah terlibat dalam tindak perundungan atau perisakan yang kini lebih dikenal dengan istilah bullying. Bullying sendiri bentuknya beragam, mulai dari verbal hingga fisik, yang dampaknya pun berbeda-beda. Bullying ini kerap terjadi di lingkungan sekolah. Ya, dan kadang ini memang terungkap, tapi tidak jarang juga malah tidak terdeteksi sama sekali. Padahal nih, efek dari perundungan ternyata bisa fatal. Ya, diantaranya nih Rizya, menurunnya kepercayaan diri hingga tendensi untuk mengakhiri nyawa sendiri alias bunuh diri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini kita terkait pandangan ya. Jadi ada pertanyaan gimana sih pandangan kakak terkait bullying, kasus bullying. Jadi itu kalau menurut saya pribadi sih, sebenarnya bullying itu adalah termasuk kejahatan ya. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang kepada sesamanya, yang mana kejahatan itu sebenarnya berunsur seperti memojokkan, baik itu seperti kejahatan yang bersifat fisik ataupun lisan. Jadi banyak kan udah kasus kita temukan kayak seumpama kasus sesama teman saling memukul, dipukulin ataupun saling keroyok, seperti itu sebenarnya masuk bullying. Ataupun yang secara lisan itu mengolok, mengejek, itu sebenarnya sama-sama bullying ya, karena sama-sama kejahatan yang memang sedikit merusak, bukan sedikit, yang merusak mental seseorang. Jadi pembulian itu merupakan suatu tindakan maupun sikap yang tidak elok atau tidak baik untuk dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pembulian itu sering atau kebanyakan kalau di Indonesia dilakukan oleh kalangan siswa. Kebanyakan di sekolah-sekolah pembulian ini sering terjadi. Nah, kenapa kok sikap pembulian ini tidak dibolehkan karena tidak ada indikasi suatu intimidasi atau sikap mengancam terhadap orang lain. Nah, hal yang seperti ini tidak diperbolehkan atau tidak layak sikap ini kita lakukan terhadap orang lain. Pada mental seseorang. Ya, bahkan ada perkataan kalau kamu mau menghancurkan seseorang rusak saja mentalnya. Dan salah satu perusakan mental yang terjadi itu adalah dengan kasus bullying. Karena banyak sekali kan kita saksikan bahwasanya kasus-kasus anak masih sekolah kemudian diolok, diejek kawannya sendiri sehingga menimbulkan depresi, kemudian justru dia berputus asa mengakhiri hidupnya. Nah, itu kayaknya bukan cerita lama ya, bukan cerita baru, tapi cerita lama yang memang sudah ada. Dampak daripada pembulian itu
sendiri bukanlah hal baru. Kasus-kasus serupa yang dulu tak terekspos biasanya terjadi di lingkungan sekolah, terutama di awal tahun ajaran baru saat masa orientasi siswa dilangsungkan. Bullying sendiri merupakan sebuah perilaku yang dapat diubah. Selain diberi sanksi hukum yang berlaku, pelaku juga sebaiknya mendapatkan pendidikan prososial untuk menumbuhkan rasa simpati maupun empati. Penindasan, perundukan, perisakan, atau pengintimidasian adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi sesuatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan, dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas,